ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, kemudian di sini penulis rahimahullahu taala membuka pembahasan seputar masalah keimanan. Kata beliau faslun fil iman, fasal tentang keimanan. Wa min usulil firqatin najiyah anna ad-din wal iman qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, wa anna al-iman yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Baik. Ini saya poinkan di pembahasan ini. Di buku di sini tertulis ada berapa? Ada 6 pembahasan. Ya bisa antum tambah 2 pembahasan nanti. Setelah poin yang ketiga, limanu yazid wa yanqus, bisa ditambah di situ yang keempat, asbabu ziyadatil iman. Asbabu ziyadatil iman. Terus poin ke-5, asbabu nuqsanil iman. Asbabu nuqsan al-iman. Berarti semuanya ada 8 poin pembahasan. Kata Syekhul Islam, wa min usulil firqatin najiyah anna ad-din wal iman qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Wa anna al-imana yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Kata beliau di antara prinsip pokok al-firqatun najiyah adalah bahwa agama dan iman merupakan ucapan dan amalan. Baik. Ini pembahasan yang pertama di masail mu'taqad ahli sunnah fi masalatil iman wad din. Keyakinan ahli sunnah dalam masalah iman dan agama. Beliau bahasakan an-din wal iman. Sungguhnya ad-din wal iman. Ad-din itu secara bahasa artinya ad-dul, artinya kerendahan, menghinakan diri. Jadi kalau dikatakan danathu atau duntuhu, padana, saya hinakan dia maka dia menjadi hina, begitu. Iya. Dan dikatakan agama di atas mana tersebut karena seorang itu tunduk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ad-din secara syar'i ma amarallahu bihi ala alsinati rusulihi. Din secara syar'i adalah apa yang Allah perintah melalui lisan para rasulnya. Melalui lisan para rasulnya. Baik, walaupun ad-din itu kadang dia bermakna hisab. Bermakna al-hisab. Tapi semuanya kembali kepada akar kata yang sama. Wal iman. Yang kedua al-iman. Jadi ad-din wal iman itu sama. Iya. Sebagaimana al-Islam dari sudut penggunaan itu sama. Al-Islam wad-din, ad-din wal iman itu mencakup seluruh dari agama. Seluruh dari agama. Dan telah berlalu bersama kita pembahasan tentang perbedaan antara Islam dan iman. Mungkin kita akan isyaratkan lagi di pembahasan. Adapun al-iman secara bahasa
Al-iman secara bahasa artinya adalah al-iqrar. Ya. Secara bahasa artinya adalah al-iqrar. Penetapan. Adalah penetapan. Walaupun banyak dari ulama ketika mendefinisikan iman secara bahasa, mereka katakan bahwa iman itu secara bahasa adalah at-tasdiq. Adalah at-tasdiq. Tapi itu pendapat kurang kuat. Karena iman itu sendiri lawannya adalah al-kufur. Lawannya adalah al-kufur. Sedangkan at-tasdiq lawannya adalah at-takdzib. Lawannya adalah takdzib. Iya. Dan di antara jalan mendefinisikan sesuatu, kadang didefinisikan dengan lawannya. Baik. Karena itu yang benarnya bahwa secara bahasa iman itu bermakna al-iqrar. Bermakna penetapan. Dia kadar lebih daripada tasdiq. Kadar lebih daripada tasdiq. Baik. Ya. Jadi iqrar itu, jadi iman itu kalau diartikan dengan iqrar itu mengandung tasdik dan juga mengandung al-inqiyad wal id'an, mengandung keterikatan dan ketundukan. Jadi dia punya kadar lebih daripada itu. Baik. Kemudian dari sudut lain yang memperkuat definisi bermakna iqrar, al-iman itu dari kata al-aman, bermakna keamanan, tumaknina. Itu sama dengan iqrar, ketetapan, ketenangan. Sama dengan al-iqrar. Iya. Dan ini didukung oleh ayat ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayah mereka Nabi Yakub ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini datang kepada ayahnya dengan darah baju Nabi Yusuf yang belepotan darah palsu, dan tentunya Nabi Yakub tidak mempercayai mereka. Maka dibahasakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ini, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan engkau tidak beriman kepada kami walaupun kami ini jujur. Walaupun kami ini jujur. Jadi mereka pakai bahasa mukmin, keimanan. Ya, walaupun mereka shadiqin. Jelas ya? Artinya kalau iman itu bermakna tasdik, maka kalimat shadiqin itu sudah cukup, harusnya mereka sudah diterima. Tapi dia pakai bahasa mukminin sebab itu kadar lebih yang mereka inginkan. Dipercayai dan diterima. Dipercayai dan diterima. Baik. Jadi ini iman secara bahasa. Adapun secara istilah, inilah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam di sini tentang keyakinan ahli sunnah seputar iman, bahwa iman itu qaulun wa amal. Iman itu adalah qaulun wa amal. Iya. Dan ini ucapan ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada silam pendapat di dalam hal tersebut, bahwa iman adalah qaulun wa amal. Sampai Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala
berkata, saya jumpai lebih dari 1000 guru di berbagai negeri. Saya tidak melihat seorang pun berselisih bahwa iman adalah qaulun wa amal. Di riwayat Al-Lalakai, ad-din qaulun wa amal. Jadi dibahasakan iman dan din itu sama. Adalah ucapan dan amalan. Iya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, bahasan yang kedua, tafsirul qaul wal amal fil iman. Penafsiran qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Diterangkan oleh Syekhul Islam, kata beliau, qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Jadi qaul itu ada dua. Qaul ada dua. Ada qaul al-qalb, ucapan hati. Kemudian yang kedua ada ucapan al-lisan, ucapan lisan. Iya. Adapun amalan itu ada 3. Amalul qalb, amalan hati, amalan lisan, dan amalan al-jawarih, amalan anggota tubuh. Baik, itu tafsir dari iman. Apa itu qaulul qalbi? Ucapan hati. Ucapan hati itu adalah al-i'tiqad, meyakini. Dan al-iqrar, membenarkan. Itu ucapan hati. Iya. Jadi dia yakini apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, tentang nama-nama dan sifatnya, tentang malaikat, para kitab-kitab, para rasul, hari akhirat. Itu masuk di dalam qaulul qalb, ucapan hati. Adapun amalan hati itu dia meniatkan, berlaku ikhlas, cinta, takut, mengagungkan, raja, al-khauf, al-inaba, tawakkal, dan seterusnya dari amalan-amalan hati. Baik, itu terkait dengan hati. Adapun lisan itu juga ada qaulnya, ada amalnya. Adapun qaulul lisan, ucapan lisan adalah bersyahadat dengan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun amalan lisan, ya, amal lisan adalah kadar tambahan di atas pembahasan ucapan hati. Jadi amalannya itu kadar tambahan seperti amar ma'ruf nahi mungkar, membaca Al-Quran, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, berdoa, ya, dan selainnya. Baik, berarti sudah 4. Satu lagi yang terakhir apa? Amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh seperti sholat, puasa, zakat, jihad, iya, dan selainnya dari hal-hal yang
lahir pada badan. Baik. Jadi ini yang disebut dengan iman. Nah, itu tafsirannya di kalangan as-salaf. Karena itu iman itu tidak lepas darinya 3 hal. Keyakinan, ucapan dan amalan. Makanya tidak bertentangan definisi iman qaulun wa amal, dan definisi yang lain dikatakan bahwa iman itu qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Bahwa iman ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Tidak bertentangan. Sebab qaulun wa amal ketika dirinci, ternyata amalan itu ada amalan hati juga. Ucapan juga ada ucapan hati. Jelas ya? Hanya dari sudut cakupan semuanya sama, mencakup pembahasan keimanan. Baik, Rasulullah SAW telah memberi 3 contoh dari keimanan yang mewakili cabang-cabang keimanan. Jadi beliau SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bid'a 3 sampai 9 tambah 70. Berarti 73 sampai 79 cabang. Di riwayat yang lain, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 63 sampai 69 cabang. Kemudian diterangkan dari cabang-cabang keimanan yang banyak ini, diterangkan bahwa diterangkan 3 contoh yang mewakilinya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Paling bawahnya, paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Cabang dari keimanan. Jadi beri qaul, itu ucapan la ilaha illallah. Terus diberi menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini apa? Amalan. Terus diberi rasa malu. Rasa malu ini apa? Rasa malu ini amalan hati. Terkait dengan hati. Baik. Jadi beri 3 contoh yang mewakili cabang-cabang keimanan. Baik. Jadi ini dimaksud dengan iman. Karena itu iman memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Dan iman itu luas cakupannya. Makanya seorang yang tahu tentang iman, maka dia mengerti bagaimana dia menambah keimanannya, dan dia mengerti apa sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan. Iya. Dan disinilah pertautan dan perjenjangan manusia dalam keimanan. Semuanya sekadar pengetahuan dan ilmunya tentang iman itu. Yang paling menonjol di dalam perbedaan terkait dengan amalan hati, itu yang paling menonjolnya. Karena amalan hati itu bisa memberi pertautan antara langit dan bumi pada seorang. Iya. Karena itu imannya para nabi dan para rasul tidak ada yang mengalahkan. Dari sudut keimanan.
Sebagaimana imannya para sahabat, tidak ada yang mengalahkannya dari orang yang datang setelah mereka. Karena mereka memiliki dari amalan hati yang tidak dilakukan atau tidak dimiliki oleh siapapun yang datang setelah mereka. Mungkin amalan badan, amalan lisan, ada yang melebihi sebagian sahabat. Tapi sebuah amalan lisan, amalan badan, kalau disertai dengan amalan hati yang besar, maka yang di lisan dan di badan itu menjadi berat timbangannya. Nah itu sebagian as-salaf berkata, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala sadaqatin wala siyam walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya kalian melakukan salat, banyaknya bersedekah, banyaknya berzakat, apa banyaknya berpuasa. Tapi Abu Bakar mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di hatinya. Dengan sesuatu yang bercokol di hatinya. Baik. Dan ini cakupan keimanan. Dan tampak dari pembahasan bahwa amalan itu masuk dari keimanan. Amalan itu masuk dari keimanan. Iya. Ini bantahan terhadap seluruh kelompok murji'ah. Seluruh kelompok murji'ah yang menyimpang di pembahasan iman. Sebab kelompok murji'ah itu bersyirikat di dalam kesesatan. Kelompok-kelompok murji'ah seluruhnya bersyirikat dalam kesesatan dalam hal mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Iya. Padahal di dalam Al-Quran amalan disebut bagian dari keimanan. Seberi 3 ayat contoh dalam hal tersebut. Satu di surah Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah menelantarkan keimanan kalian. Iman yang dimaksud di situ menurut kesepakatan ahli tafsir adalah salat. Jadi salat disebut dengan nama apa? Nama iman. Sedangkan salat itu apa? Salat itu amalan. Salat itu adalah amalan. Disebut dengan iman. Dalil yang kedua, ayat di surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman dikasih adatul hasr di awal ayat. Orang-orang yang beriman itu hanyalah apabila disebut nama Allah bergetar hati-hatinya. Kalau dibacakan padanya ayat-ayatnya bertambah keimanan. Dan kepada Rabbnya mereka selalu bertawakal. Ini semua amalan hati. Alladzina yuqimuna as-salata. Mereka adalah orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan berinfak terhadap rezeki yang kami berikan. Setelah itu dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Iya. Jadi disebut mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Infak dan salat itu amalan. Ayat yang ketiga di surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Tidaklah mereka diperintah
kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang bertauhid. Ya, ikhlas itu amalan hati. Hanif itu tauhid. Tauhid itu mencakup semua ya. Yuqimus salata, mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Ini amalan. Kemudian di akhir ayat dikatakan wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Semuanya dianggap agama. Makanya penulis mengatakan ad-din wal iman. Agama dan iman dua-duanya. Qaulun wa amal. Jelas ya? Itu penggunaan. Jadi yang mengeluarkan amalan dari keimanan itu adalah orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Disinilah letak penyimpangan kaum Murji'ah, kelompok Murji'ah. Dan kelompok Murji'ah ini ada beberapa sekte. Ada beberapa sekte. Sekte yang pertama namanya Jahmiyah. Ya, Jahmiyah ini di mana-mana dia ada. Di pembahasan takdir ada, dia menyimpang. Jahmiyah di pembahasan takdir apa tadi? Qadariyah atau Jabriyah? Jabriyah apa? Jabriyah ekstrim. Di pembahasan nama dan sifat, di mana Jahmiyah? Di pembahasan nama dan sifat, Jahmiyah di mana? Di Mu'attilah. Bukan Mu'attilah sembarangan, Mu'attilah kelas kakap. Terus di pembahasan iman ini dia Murji'ah kelas ekstrim. Dia mengatakan bahwa iman itu cukup al-ma'rifah, cukup mengenal saja. Iya. Al-iman cukup dengan apa? Dia mengenal. Baik. Jadi kalau dilihat kepada pendapat Jahmiyah ini, mereka anggap bahwa kejahilan itu yang kekufuran. Makanya mereka anggap bahwa iman itu cukup dengan apa? Cukup dengan ma'rifah saja. Ya. Cukup dengan mengenal saja. Jadi kalau iman itu cukup dengan mengenal saja, ma'rifah saja, berarti ini semuanya sudah masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, semuanya sudah masuk Islam sebab semuanya kenal kebenaran. Abu Talib. Demikian pula baik, kelompok yang kedua namanya kelompok Karramiyah. Kelompok Karramiyah itu mengatakan bahwa iman ucapan lisan saja. Ucapan lisan saja. Nah, artinya kaum munafikin berarti mukmin. Sebab munafikin berucap la ilaha illallah dengan lisannya. Dan ini batil. Karena Allah telah berfirman wa minan nasi may yashtari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Apa ayatnya? Kelanjutannya wa ma hum bimu'minin. Itu kaum munafikin berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapan. Tapi Allah tegaskan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Mereka bukan orang yang beriman. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup tasdik saja. Cukup tasdik. Iya. Dan ini kelompok Asy'ariyah di dalam pembahasan iman termasuk parah ucapannya. Perbedaannya dengan kelompok Jahmiyah tipis. Hanya di dalam masalah
pembahasaan. Dan mungkin akan kembali kepada ucapan kelompok Jahmiyah. Jelas ya? Kemudian kelompok yang keempat, inilah yang biasa disebut dengan nama Murji'atul Fuqaha. Mereka mengatakan iman itu keyakinan dan ucapan, tapi amalan tidak masuk dari keimanan. Amalan tidak masuk dari keimanan. Ya, jadi 4 kelompok ini bersyirikat dalam satu hal. Semuanya sama-sama mengeluarkan amalan dari apa? Dari keimanan. Iya. Baik. Jadi selesai pembahasan tentang tafsir al-qaul wal amal fil iman.